Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bertemu dengan Anda semua dengan harapan sehat walafiat Anda semua. Dan kemudian kepada kita semua, mudah-mudahan rezeki dimudahkan dan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali pertemuan kali ini pun Minggu Wage tetap terbawa utama karena memang pemasangan adalah Minggu Wage yang dipasangkan dengan yang lain-lain sampai selesai. Kemudian Minggu Wage nanti berubah kepada hari yang lain. Tapi sekali ini yang tidak kita pasangkan adalah Minggu Wage dengan Selasa Pon, kemudian Rabu Wage. Jadi yang pertama yang hendak kami jelaskan adalah pertemuan antara Minggu Wage dengan Selasa Pon, di mana Minggu 5 Wage 4 9 dipasangkan dengan Selasa Pon Selasa 3 Pon 7, jumlahnya 10. Kemudian kalau dipasangkan Minggu Wage dengan Selasa Pon, hasilnya adalah di periode yang pertama ini pegat. Memang kadang-kadang menyampaikan hal seperti ini memang sedikit ada kurang enak, ada riskan, tapi begitulah yang terbaca. Sebab selalu saya katakan bahwa hitungan ini atas dasar titan yang sudah banyak terjadi dari bisa jadi ratusan tahun mendekati ribuan tahun yang lalu, karena pada dasarnya yang saya tahu dari sesepuh adalah bahwa ini muncul ketika setelah babat tanah Jawa. Jadi kalau seandainya pun saya menyampaikan tanpa melebihkan dan mengurangi. Jadi pertemuan antara Minggu Wage dengan Selasa Pon yang pertama adalah nilai pegat. Dimana biasanya nilai seperti ini memang dari sisi kesehatan pun mudah terganggu, dari sisi ekonomi diusahakan seperti apapun sepertinya selalu menjauh, namanya juga dipotong atau dipegat. Tapi berharap Anda tetap bisa bertahan. Terlepas dari begini, kalau ini yang saya sampaikan ini ta'aruf, terserah Anda mengambil kesimpulan setelah ada penjelasan saya. Tapi kalau andainya sekarang Anda adalah melupakan pasangan yang sudah selesai, sudah resmi, maka tinggal menyimak sebagai satu cara penghati-hati. Begitu yang saya sampaikan. Maka dinilai 4 yang notabene memang berat ini dari sisi penanganannya, artinya mencari solusi untuk ini lebih cepat berlalu adalah dengan cara sabar, syukur, sedekah, sholawat, istighfar, dan lain-lain kebaikan yang Anda munculkan dari kepribadian Anda. Mudah-mudahan nilai pertama ini segera berlalu, kemudian masuk kepada periode yang kedua adalah nilai 1. Yang notabene 1 ini memang dominasinya tidaklah sangat kuat, tapi boleh dikatakan kalau dari sisi rezeki yang notabene tadi 4 adalah sangat berat sekali, maka nilai 1 ini boleh dikatakan ada kebangkitan. Katakanlah tidak seberapa, tapi dari awal yang cukup berat, kemudian ada keringanan, mudah-mudahan membuat Anda adalah menjadi semangat baru. Cuma memang sayang bahwa setelah berjalan 8 tahun, standar waktu, masuk lagi kepada nilai pegat kembali. Jadi 4 ini, nilai pegat ini terulang dari start awal, kemudian terulang kepada periode yang ketiga. Memang yang seperti ini biasanya untuk bisa bertahan itu meskipun sulit, tapi memang banyak yang bisa. Apalagi kalau kemudian ini bertahan, masuk kepada periode yang keempat adalah nilai rezeki. Jadi boleh dikatakan dari awal yang cukup sulit, ada bangkit di periode yang kedua adalah nilai 1 yang notabene tidak dominasi yang kuat, tapi boleh dikatakan ekonomi bergerak maju, tapi kembali kepada nilai yang memang pegat. Tapi kalau Anda bertahan, ada sesuatu yang luar biasa karena di periode yang keempat ini nilai rezeki hadir. Jadi
kesempatan ini apapun yang Anda usahakan, setelah boleh dikatakan perjalanan yang amat sulit di tahun pertama hingga waktu sekitar 20 tahun, meskipun ada senggang waktu sekitar ketika usia pernikahan di sekitar 8, 10, 12 sampai 15 tahun ada keringanan, tapi memang terasa berat. Kemudian di nilai yang keempat ini mudah-mudahan membuat Anda menjadi semangat. Ini untuk yang sedang berjalan, karena memang kebangkitan ekonomi ini di sini bisa terbaca ada kemudahan yang artinya apapun yang Anda usahakan akan merupakan kebangkitan ekonomi keluarga Anda. Ada kemudahan di sini. Maka dengan anjuran saya bahwa di nilai yang seperti ini banyaklah bergerak, dinamis, ditingkatkan untuk berusaha agar kekurangan yang dari awal itu cukup memang ada, tapi ada bangkit posisi Anda di periode yang keempat. Kemudian pada periode yang kelima, yaitu meskipun ini di sini memang tertera nilai padu, ada sering yang tidak cocokan antara Anda berdua, tapi boleh dikatakan pergerakan ekonomi tetap bergerak baik. Nah, mudah-mudahan dengan harapan di usia yang sudah mulai matang ini pun ekonomi Anda mulai bangkit dan mulai kuat. Saya harap ini adalah membuat Anda jadi berbesar hati, dan saya kira penjelasan saya untuk Minggu Wage kemudian Selosopon ini cukup. Saya harap Anda subscribe untuk pertemuan-pertemuan atau katakanlah informasi-informasi saya yang lanjut, tentu saja dengan masalah yang berbeda. Ini kemudian saya lanjutkan untuk yang berikut adalah Minggu Wage yang dipasangkan dengan Rabu Wage. Ini kalau Rabu Wage secara keseluruhan memang boleh dikatakan dari awal sudah cukup berbesar hati, karena minggu yang 5, Wage yang 4, 9, kemudian Rabu 7, Wage 4 adalah Rabu 7, Wage 4 adalah 11. Jadi ketika dipertemukan, hasil hitungan yang pertama adalah nilai rezeki. Dari awal ada kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Dalam hitungan seperti ini saya berharap Anda dinamis, dalam arti pergerakan apapun akan menghasilkan finansial. Jadi kebangkitan ekonomi diawali dari pertemuan pertama antara weton Minggu Wage dengan Rabu Wage, yang notabene di 8 tahun pertama atau di periode pertama ini ada kebangkitan ekonomi. Kemudian setelah berjalan sekitar 8 tahun sebagai standar waktu, masuk kepada periode yang kedua, 8 tahun yang kedua ini memang jodoh. Dominasinya adalah pasangan yang memang sangat cocok, sangat sinkron. Kemudian dari sisi ekonomi tetap berjalan baik, meskipun tentu saja dalam hitungan seperti ini tidak seperti pada 8 tahun yang pertama memang nilai dominasinya adalah rezeki. Seperti tadi yang saya harapkan adalah banyaklah berusaha, karena di sini memang kebangkitan. Tapi ketika masuk periode kedua yang notabene jodoh adalah tidak ada kejatuhan, boleh dikatakan tidak ada kesulitan, tetap ketika Anda punya modal yang cukup, pergerakan maju tetap akan bisa menunjang. Apalagi masuk kemudian pada periode yang ketiga adalah nilai yang terbaca sebagai lungguh, di mana lungguh ini boleh dikatakan kenyamanan, kemapanan, kajen, boleh dikatakan respect, atau kalau dengan bahasa bebas mungkin sepertinya Anda cukup dihormati, dalam artian nilai lungguh adalah seperti itu penjelasannya. Terus pergerakan ekonomi ini dari awal terus bergerak maju. Maka boleh dikatakan keluarga seperti ini boleh dikatakan keluarga yang sangat berkecukupan, yaitu Minggu Wage dengan Rabu Wage. Kemudian ketika periode yang keempat, yaitu nilai yang notabene terbaca sebagai gosip. Mudah-mudahan punya kecenderungan untuk keluarga yang mudah dibicarakan, tapi harapan saya adalah
pembicaraan positif buat keluarga Anda, karena di satu sisi memang Anda adalah keluarga yang boleh dikatakan kaya dalam hitungan ini. Mudah-mudahan ketika masuk kepada periode gusip yang 8 tahun keempat ini segera berlalu, terlepas daripada kebangkitan ekonomi pun meskipun tidak secara drastis tetap bergerak maju. Apalagi kemudian pertemuan yang terakhir atau katakanlah periode yang kelima pun masuk kepada periode rezeki, di mana terulang kembali seperti periode yang awal. Jadi secara keseluruhan kalau terbaca di sini adalah dari awal ekonomi selalu bergerak maju. Kemudian tentang kecocokan, di sini ada unsur jodoh. Jadi Anda adalah pasangan yang sebenar-benarnya sulit dipisahkan. Seperti itu yang terbaca. Jadi kalau dari awal memang rezeki, kemudian jodoh, kemudian lungguh, kemudian gosip yang notabene pergerakan ekonomi tetap berjalan maju. Kemudian periode yang kelima tetap pergerakan rezeki yang luar biasa. Jadi secara keseluruhan kalau boleh dikatakan secara bebas, keluarga Minggu Wage yang bertemu dengan Rabu Wage adalah secara bebas saya katakan keluarga yang sangat mapan. Kalau boleh dikatakan sebagai keluarga yang harusnya dalam hitungan seperti ini adalah keluarga yang kaya raya. Saya kira penjelasan ini mudah-mudahan tidak berlebihan. Kemudian kalau ada kurang sesuatu dari uraian saya minta maaf, mohon maaf. Kemudian kalau segala-galanya yang saya uraikan di atas menjadi kekeliruan, semoga saja Allah memberikan ampunan kepada kita semua dan Allah memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.